Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang kita tampi. Sebagaimana biasa saya mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan, maka karena titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak. Maka pastikan sedaya nikmat saged kita ginakaken kagem menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita memang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka kesehatan yang kita miliki hari ini pastikan adalah fasilitas dari Allah agar kita bisa tegak beribadah kepadanya. Demikian juga nikmat umur yang Allah masih titipkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik mungkin sehingga sisa umur benar-benar hanya tambahan kebaikan, sebagaimana Rasulullah berdoa, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau diberi umur maka berharap betul umur adalah tambahan kebaikan. Sungguh merugi orang yang diberi umur tapi justru bertambah keburukannya. Maka kita selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk terus-terusan di dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan di dalam doa-doa kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah, zat yang membolak-balikkan hati, agar hati ini ditetapkan di dalam agama yang lurus, yaitu agama Islam. Insya Allah kita termasuk orang-orang muslim yang berserah diri, yang artinya siap diatur oleh syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebidah mali salawat SAW kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sungguh berharap menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, dimudahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita pada akhirnya akan menyambut kematian kita dengan husnul khotimah, insya Allah. Baik, kita melanjutkan kajian kita setelah berlalu masa. Insya Allah sami sehat sedoyo, Bapak Ibu. Saya agak kurang sehat kemarin seminggu. 2 hari. Ini banyak yang kena batuk sama yang kena pencernaan sepertinya. Dan saya termasuk yang kena demam kayak COVID itu. Sampai rasanya tinggal asin tok. Nggak ngerasain yang lain kecuali asin. Jadi berat sekali ini, sampai beberapa kajian rutin saya tunda. Alhamdulillah sekarang sudah beraktivitas lagi. Rezeki buat kita semua, jenengan dan saya bisa kepanggihan malih, karena seperti ini tidak bisa dipaksakan. Saya waktu hari Jumat pagi itu sudah berusaha gitu, sampai pakai paracetamol tuh 1 malam tuh 3 itu, saking panasnya itu. Akhirnya saya menyerah. Jam 2 itu saya kabari ke panitianya, saya pagi ini izin gitu. Itu jadwal Jumat pagi gitu. Jadi saya ngabar itu sudah di ujung waktu, artinya saya sudah optimal untuk mengusahakan. Alhamdulillah hari Sabtunya saya masih bisa beraktivitas dengan sangat terpaksa sebenarnya, tapi karena sudah janjian. Kemudian hari Ahadnya juga plus malam Selasa sampai sekarang akhirnya, alhamdulillah. Semoga Allah jaga terus. Memang demikian Bapak Ibu semuanya, hidup itu memang ujian. Hidup itu memang ujian. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasula waladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Jadi ini teks ayat yang memberikan kabar kepada kita bahwa memang orang-orang beriman itu diuji, Bapak Ibu semuanya. Orang-orang beriman itu memang diuji. Jadi wajarnya memang diuji. Dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannah.
apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu akan masuk surga? Walama ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana cobaan yang didatangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Masadhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Orang-orang sebelum kalian itu ditimpa dengan malapetaka, ditimpa dengan kesengsaraan, wazulzilu, dan diguncang-guncangkan. Jadi guncang-guncangkan itu betul-betul diguncangkan betul dan diguncangkan hatinya kita. Sampai-sampai hatta sampai yaqula rasulu, sampai nabi pun, utusan pun itu berkata, waladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW yang beriman bersama pun bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan toh pitulungane Gusti Allah niku teko? Saking kelete teng ujian, saking ujian itu memang bertubi-tubi. Demikianlah orang-orang beriman ketika hendak masuk surga, memang ujiannya banyak. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, Bapak Ibu Sedaya, kalau kita lihat tentang tafsir dari ayat ini, itu menakjubkan ya. Teman-teman, membantu banget ini insya Allah. Jadi memang diantara kasih sayang Allah kepada kita, Bapak Ibu semuanya, itu memang justru diberi ujian. Di situ dikatakan masadhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Kalau kita baca tafsirnya tentang am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira bahwa engkau tidak akan masuk surga sementara belum datang ujian kepada kalian? Maka didatangkan di situ adalah masadhumul ba'sa, itu mereka ditimpa dengan malapetaka. Maksudnya apa? Yaitu kemiskinan dan kefakiran. Sebagian kita hidup dengan kekurangan, kemiskinan dan kefakiran. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang hendak masuk surga itu memang diuji begini, Bapak Ibu. Jadi nek jenengan diwai enak terus malah bertanya-tanya, kok enak terus toripo gitu. Karena sejatinya orang-orang muslim, orang-orang yang hendak masuk surga itu memang diuji. Salah satunya adalah masadhumul ba'sa, dengan malapetaka, yaitu kefakiran dan kemiskinan, kekurangan harta benda. Kalau melihat diskusi orang-orang di sekitar kita, kebanyakan yo seputar itu. Berarti banyak orang beriman insya Allah. Sing bayar sekolah urung kelakon, sing kontrakan urung kelakon. Jadi memang begitu, memang begitu. Kita diuji oleh Allah dengan kekurangan. Sebagai tanda bahwa kita akan lulus ujian, maksudnya. Masadhumul ba'sa wad-dharra itu artinya apa? Kesengsaraan. Maksud kesengsaraan apa? Ya ini penyakit dan luka-luka. Orang yang berjuang di sisi Allah itu luka-luka. Kita kena penyakit, demam, panas, anak kita sakit, pripun? Sakit gigi, gatel-gatel. Masuk semua pokoknya. Jadi kata-kata durro itu menunjukkan kesengsaraan. Sakit itu membuat kita sengsara. Sampai kadang-kadang sampai pada puncaknya, sakit sekali. Saya kemarin merasakan betul sampai sakitnya itu betul-betul sakit sekali. Wazulzilu, dan digoncang-goncangkan, yaitu diberi rasa takut yang sedemikian takutnya. Ketakutan yang sedemikian. Sampai-sampai utusan dan orang-orang yang beriman bersamanya pun bertanya-tanya, kapan toh pertolongan datang? Mata nasrullah, kapan pertolongan datang? Berarti ini apa nih? Berarti nganti kelet maksudnya itu. Kita tuh sampai, ya Allah, kapan toh pitulungan itu koniku? Ya Allah, kok ngene men gitu. Memang begitu dan semua masing-masing dengan ujiannya. Jadi bentuk ujian itu bermacam-macam. Ono sing sugi ujiane nganggo liyane meneh. Ada yang diuji oleh keluarganya, ada yang diuji oleh tetangganya, macam-macam.
Subhanallah. Jadi sekali lagi ujian itu pasti datang, keniscayaan. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau ujian kemudian kita diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu semuanya. Jadi kita tahu dari ayat ke-214 ini Allah memberikan gambaran kepada kita, apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan. Masad humul ba'sa wad-doro wazulzilu, yaitu bentuknya kefakiran, kekurangan, ketiadaan, kemudian penyakit, kemudian diguncang-guncang dengan rasa takut. Sampai para nabi pun mengatakan kapan toh pertolongan itu datang. Allah memberikan kabar bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ala inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka selalu akhir yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Kita berusaha bertakwa sekuat tenaga. Perjuangan kita yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama berdoa Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan ngaji seperti ini sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan kami yang hadir semua itu dirahmati oleh Allah, dimudahkan semua urusannya, kemudian keluarganya juga disolehkan, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, harta kita menjadi harta yang berkah. Orang baik akan selalu berakhir baik walaupun melewati masa-masa yang berat. Saya hijrah harus kontrak lagi, itu saya tidak tahu akan seperti apa sesungguhnya maksud Allah. Tapi saya meyakini seperti Yusuf alaihissalam, bahwa sepanjang kita bertakwa kepada Allah pasti akan berakhir baik, pasti akan berakhir baik. Itu yang kita yakini. Makanya pokoknya kita ngaji, berpikir baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah kita akan berakhir dengan kebaikan, insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita malam hari ini akan belajar tentang fikih toharoh.